Bayangkan seandainya aku duduk tepat di sampingmu sekarang. Suara ini bukan hanya kata-kata, tapi gema dari dalam dirimu sendiri. Aku ingin memulai dengan satu pertanyaan yang sederhana, tapi penuh makna. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti sebuah lingkaran tak berujung, di mana kamu berusaha keras, bekerja tanpa henti, namun tetap tidak melihat perubahan besar yang kamu impikan? Pernahkah kamu merasa seakan-akan takdir telah ditulis untukmu, dan kamu hanyalah pemeran dalam naskah yang tidak pernah kau pilih? Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan keheningan di antara detak jantungmu. Karena di titik ini ada sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Takdir bukanlah sesuatu yang beku dan tak bisa diubah. Takdir adalah seperti tanah liat, dan tanganmu sendiri yang membentuknya. Kekuatan untuk mengubah takdirmu tidak berada di luar dirimu. Ia berakar dalam iman, dalam keyakinan yang mendalam, bahkan sebelum bukti apapun muncul di depan mata. Itulah rahasia yang akan kita telusuri bersama malam ini. Bagaimana cara meyakini takdir kaya, bahkan sebelum itu terjadi. Bayangkan sejenak, sebuah pohon beringin tua berdiri kokoh di tengah desa. Akar-akarnya menghujam jauh ke dalam bumi, tak terlihat oleh mata, namun justru disitulah kekuatannya. Tanpa akar, pohon itu akan tumbang diterpa angin. Begitulah iman dalam hidup manusia. Kekayaan, keberhasilan, dan kejayaan adalah batang dan cabangnya, tetapi akar dari semuanya adalah iman. Jika akarnya rapuh, hidup akan mudah goyah. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa benar-benar percaya pada sesuatu yang belum nyata? Bagaimana mungkin kita yakin pada takdir kaya, sementara dompet kosong dan tagihan menumpuk di meja? Inilah titik di mana kebanyakan orang gagal. Mereka menunggu bukti sebelum berani percaya. Padahal, hukum kehidupan justru sebaliknya. Engkau harus percaya dulu sebelum bukti itu muncul. Napoleon Hill, seorang pencatat rahasia kesuksesan terbesar sepanjang masa, pernah berkata bahwa iman adalah titik awal dari semua kekayaan. Namun, aku ingin menambahkan sebuah lapisan dari kearifan Nusantara kita. Iman bukan hanya percaya pada kekuatanmu sendiri, tapi juga percaya bahwa Tuhan selalu membimbing setiap langkah, bahkan ketika jalan tampak gelap. Di dalam budaya kita, ada kata yang indah, ikhtiar. Ia berarti usaha tanpa henti, yang lahir dari keyakinan bahwa doa, iman, dan kerja keras berjalan beriringan. Sekarang aku ingin kau berhenti sejenak dan tanyakan ini pada dirimu. Seberapa besar keyakinanmu hari ini bahwa takdirmu ditulis untuk kaya, untuk berkelimpahan, untuk membawa manfaat bagi keluarga, dan sesama? Jangan jawab dengan logika, jawablah dengan suara hati. Mungkin suaramu berbisik pelan, penuh keraguan. Aku tidak tahu, aku tidak yakin, aku takut gagal. Itu wajar. Keraguan adalah bayangan yang selalu mengikuti cahaya. Namun, bayangan tidak pernah bisa mengalahkan cahaya. Dan disinilah peran iman muncul. Iman adalah cahaya yang terus bersinar, bahkan ketika mata manusia melihat kegelapan. Aku ingin memberimu sebuah gambaran. Bayangkan seorang nelayan di laut luas. Malam gelap, ombak tinggi, dan ia tidak tahu apakah jaringnya akan membawa hasil atau tidak. Tetapi ia tetap melemparkan jaring. Mengapa? Karena ia percaya. Percaya pada laut, percaya pada pengalamannya, percaya bahwa setiap lemparan membawa kemungkinan rezeki. Hidup kita sama seperti itu. Mungkin kau belum melihat hasilnya, tapi iman membuatmu terus melempar jaring harapan, sampai akhirnya satu hari lautan kehidupan memberimu hasil berlimpah. Ada sebuah rahasia kecil tentang iman yang jarang diungkap orang. Iman bukan hanya perasaan lembut di hati. Iman adalah kekuatan aktif.
Ia seperti percikan api yang ketika ditiup dengan autosugesti berubah menjadi api besar. Autosugesti adalah ketika kau mengulang kata-kata, keyakinan, dan gambaran mental yang sama setiap hari, sampai pikiran bawah sadar menerima itu sebagai kenyataan. Kau bisa mulai sederhana. Setiap pagi sebelum membuka ponsel, letakkan tangan di dada dan ucapkan, "Takdirku adalah kelimpahan. Aku ditakdirkan untuk kaya, untuk membawa manfaat, untuk hidup dengan tujuan." Ucapkan dengan iman, bukan sekadar kata-kata kosong. Mungkin pada awalnya terdengar aneh. Mungkin hatimu berbisik, itu tidak nyata. Tapi semakin sering kau ucapkan, semakin dalam pikiranmu mulai menerima, dan energi semesta mulai menyesuaikan. Kita akan masuk lebih dalam nanti, tapi ada satu hal yang harus kau mengerti sekarang. Iman adalah pintu. Dan pintu itu tidak akan terbuka jika kau hanya berdiri di depan dan menunggu. Kau harus mengetuk dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan hasrat membara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku menanyakan sesuatu yang sangat pribadi. Siapa orang yang paling ingin kau bahagiakan ketika kekayaan itu datang? Apakah itu keluargamu, anak-anakmu, pasanganmu, orang tuamu? Rasakan wajah mereka sekarang, bayangkan senyum mereka ketika melihat hidupmu berubah. Itulah bahan bakar iman. Karena iman bukan sekadar tentang uang. Iman adalah tentang tujuan hidup. Tujuan hidup yang lebih besar. Ada sebuah cerita lama di Jawa tentang seorang petani miskin yang setiap hari menanam padi dengan penuh kesabaran. Ia tidak tahu apakah hujan akan datang. Ia tidak tahu apakah hama akan merusak tanamannya. Tapi ia terus menanam. Mengapa? Karena ia percaya pada siklus alam. Demikian pula, kau harus menanam benih iman hari ini. Bahkan jika kau belum melihat hujannya. Karena hujan akan datang, dan ketika datang, benih itu akan tumbuh menjadi panen melimpah. Lebih jauh ke depan, aku akan menunjukkan padamu sebuah teknik sederhana. Hanya 1 menit untuk membungkam keraguan dan menyalakan imanmu seketika. Tapi sebelum sampai di sana, aku ingin kau menyadari betapa pentingnya momen ini. Momen ketika kau memutuskan untuk percaya pada takdirmu. Meski dunia luar belum memberi bukti. Dan jika kau sampai di sini bersamaku, aku ingin meminta satu hal kecil yang akan membawa dampak besar. Klik tombol suka, tinggalkan komentar singkat tentang apa yang hatimu bisikkan saat ini. Dengan begitu, pesan ini bisa menyebar lebih jauh, dan bersama-sama kita bisa menyalakan cahaya iman di hati ribuan jiwa lain. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Kita baru membuka pintu pertama, dan di baliknya ada rahasia yang lebih dalam tentang hasrat, iman, dan bagaimana keduanya bisa mengubah takdirmu. Bayangkan dirimu sedang berdiri di depan cermin. Apa yang kau lihat? Wajahmu, matamu, tubuhmu, semua itu hanyalah wujud luar. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tak bisa ditangkap cermin manapun. Api kecil di dalam jiwamu. Api itu disebut hasrat membara. Hasrat membara. Tanpa api itu, iman akan menjadi cahaya redop. Tapi ketika api hasrat menyatu dengan iman, keduanya berubah menjadi obor yang mampu menembus kegelapan takdir. Kita sering salah paham tentang hasrat. Banyak orang berpikir hasrat adalah sekadar keinginan ringan. Aku ingin kaya, aku ingin sukses. Namun keinginan seperti itu lemah, mudah padam ketika angin kesulitan datang. Hasrat membara berbeda. Ia bukan sekadar keinginan, ia adalah tekad yang membara, seperti bara yang tidak pernah padam. Bayangkan seseorang yang kehausan di padang pasir. Ia tidak sekadar ingin minum, ia butuh air, atau ia akan mati. Itulah intensitas hasrat membara yang aku bicarakan. Pertanyaannya sekarang,
Apakah engkau hanya ingin kaya, atau engkau butuh kaya untuk hidup sepenuhnya sesuai tujuan hidup yang sudah ditanamkan dalam takdirmu? Jika jawabannya adalah "aku butuh", maka kau sudah berada di jalan yang benar. Napoleon Hill menulis bahwa setiap pencapaian besar lahir dari hasrat membara. Thomas Edison menemukan ribuan cara yang gagal sebelum bola lampu lahir. Apa yang membuatnya terus mencoba? Hasrat membara. Soekarno, dengan segala keterbatasan dan penentangan, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa yang membuatnya berani? Hasrat membara yang bersatu dengan iman pada bangsa ini. Sekarang aku ingin kau berhenti sejenak. Tutup matamu. Dan bayangkan sebuah versi dirimu 5 tahun dari sekarang. Lihatlah ia berdiri tegak, penuh percaya diri, dikelilingi oleh keberlimpahan. Mungkin kau punya rumah yang layak, mungkin kau membiayai pendidikan anak-anakmu, mungkin kau membantu orang tuamu hidup dengan nyaman. Rasakan detik ini seolah itu nyata. Detak jantungmu lebih cepat, bukan? Itulah tanda bahwa api hasrat mulai menyala. Tapi hasrat saja tidak cukup. Api tanpa arah bisa membakar, bukan membangun. Disinilah iman menjadi tembok penyangga. Iman adalah keyakinan teguh bahwa apa yang kau bayangkan bukan sekadar ilusi, tetapi peta jalan menuju takdir. Ketika hasratmu berkata, "Aku mau ini," imanmu menjawab, "Aku tahu ini akan terjadi." Ada sebuah rahasia tentang iman yang perlu kau dengar. Iman bukanlah keyakinan buta. Iman lahir dari pengulangan, dari autosugesti yang menembus lapisan bawah sadar. Setiap kali kau mengulang gambaran sukses dalam pikiranmu, setiap kali kau menuliskan tujuanmu, iman bertambah kuat. Dan ketika iman cukup kuat, ia menolak keraguan masuk. Mari kita coba latihan kecil sekarang. Ambil selembar kertas. Tuliskan di atasnya kalimat ini. Aku ditakdirkan untuk kaya, karena aku akan menggunakan kekayaanku untuk membawa manfaat bagi keluargaku, bangsaku, dan Tuhanku. Ulangi ini 3 kali dengan suara lantang. Rasakan bagaimana kata-kata itu membangun keyakinan dalam dirimu. Kata-kata adalah benih, dan ketika ditanam berulang-ulang, ia akan tumbuh menjadi iman yang tak tergoyahkan. Namun, aku tahu ada suara kecil di dalam hatimu yang berkata, "Tapi bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau ini semua hanya mimpi kosong?" Dengarkan aku baik-baik. Kegagalan hanyalah anak tangga. Tidak ada orang besar yang tidak jatuh berkali-kali. Bedanya hanyalah mereka yang gagal dan menyerah tidak memiliki hasrat membara, sedangkan mereka yang gagal dan bangkit memiliki iman yang tak tergoyahkan. Bayangkan seorang pandai besi. Ia memanaskan besi berkali-kali, memukulnya, membentuknya, hingga akhirnya menjadi pedang yang kuat. Begitulah hidup. Hasratmu adalah api, imanmu adalah palu, dan dirimu sendiri adalah besi yang sedang dibentuk. Setiap pukulan, setiap kegagalan, tidak melemahkanmu. Justru ia membentukmu menjadi lebih tajam, lebih kuat, lebih bernilai. Ingatlah kisah sederhana seorang ibu di desa yang menjual kue setiap pagi. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan dagangannya, meski hujan deras atau panas terik. Mengapa ia tidak pernah berhenti? Karena hasratnya bukan hanya menjual kue. Hasratnya adalah memberi makan anak-anaknya, memberi pendidikan, memberi masa depan. Hasrat membara seperti ini membuat seseorang bertahan, meski dunia menertawakan, meski jalan penuh rintangan. Ada hal lain yang perlu kau ketahui. Ketika hasratmu membara dan imanmu teguh, alam semesta mulai berkonspirasi. Kau akan bertemu orang yang tepat, ide yang tepat, kesempatan yang tepat. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum kehidupan. Napoleon Hill menyebutnya sebagai transmutasi hasrat. Apa yang awalnya hanya api dalam pikiranmu berubah menjadi kenyataan di dunia luar ketika imanmu cukup kuat untuk menahannya sampai ia lahir.
Lebih jauh lagi, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana mengubah hasrat menjadi rencana dan bagaimana membuat rencana itu menjadi tindakan nyata. Tapi untuk sekarang, aku ingin kau menyadari bahwa takdir kaya tidak dimulai dari uang di dompetmu, tidak dimulai dari pekerjaanmu, tapi dimulai dari apa yang kau yakini di dalam hatimu. Aku ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar memiliki hasrat membara itu? Atau hanya sekadar keinginan biasa? Karena jika kau hanya menginginkan tanpa membara, kau akan berhenti ketika jalan terasa sulit. Tapi jika hasratmu membara, kau akan terus berjalan. Bahkan merangkak, bahkan berdarah sekalipun, sampai takdirmu terwujud. Jika kau merasakan sesuatu di hatimu sekarang, percikan api kecil, getaran halus yang membuatmu ingin melangkah lebih jauh, maka aku ingin kau lakukan satu hal sederhana. Tulis di komentar, "Aku memilih hasrat membara." Karena kata-kata itu bukan hanya komentar, ia adalah deklarasi, sebuah perjanjian dengan dirimu sendiri. Dan jangan berhenti di sini, karena perjalanan kita masih panjang. Kita akan masuk ke jembatan berikutnya. Bagaimana hasrat dan iman ini diubah menjadi disiplin, tindakan, dan kekuatan mastermind yang akan membawa mimpimu menjadi nyata. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh. Jika di blok pertama kita menyalakan cahaya iman, dan di blok kedua kita menyalakan api hasrat membara, maka di titik ini kita harus bertanya, bagaimana api itu bisa diarahkan agar tidak hanya berkobar di dalam hati, tapi juga menyinari jalan nyata menuju takdir kaya? Jawabannya adalah satu kata sederhana, namun sangat berat maknanya. Disiplin. Disiplin diri. Tanpa disiplin, hasrat hanya akan jadi ilusi. Tanpa disiplin, iman hanya jadi doa kosong. Disiplin adalah jembatan yang menghubungkan dunia batinmu dengan dunia nyata. Bayangkan, ada sebuah sungai besar yang memisahkanmu dari tanah impianmu, rumah, kebebasan finansial, keberlimpahan. Hasrat dan iman adalah bahan bangunan, tapi hanya dengan disiplin kau bisa membangun jembatan dan menyeberanginya. Tapi mari kita jujur, berapa kali kita berjanji pada diri sendiri, mulai besok aku akan bangun lebih pagi, atau aku akan menabung dengan sungguh-sungguh, lalu hanya bertahan beberapa hari? Mengapa? Karena tanpa disiplin, pikiran manusia mudah dikendalikan oleh kebiasaan lama. Inilah mengapa Napoleon Hill menekankan pentingnya pengendalian diri. Aku ingin kau melihat disiplin bukan sebagai pengekangan, tapi sebagai pintu kebebasan. Sama seperti seorang musisi yang melatih jarinya setiap hari agar bisa memainkan nada dengan sempurna, disiplin dalam hidupmu adalah latihan untuk memainkan simfoni takdir. Sekarang bayangkan seseorang yang ingin membangun tubuh sehat. Ia bisa berdoa setiap hari, ia bisa memvisualisasikan tubuh ideal, tapi jika ia tidak mengendalikan apa yang ia makan dan tidak melatih tubuhnya, apakah hasilnya akan datang? Tentu tidak. Begitu pula dengan kekayaan dan takdir kaya. Kau bisa beriman dan berhasrat, tapi tanpa disiplin, semuanya berhenti di angan-angan. Lalu, apa yang perlu didisiplinkan? Ada 3 hal utama. Pertama, pikiranmu. Jangan biarkan pikiran negatif berlama-lama. Gunakan autosugesti setiap hari untuk mengarahkan pikiranmu pada tujuanmu. Kedua, waktumu. Waktu adalah aset paling berharga. Orang kaya bukan yang punya banyak uang, tapi yang mampu mengelola waktunya untuk menciptakan nilai. Ketiga, tindakanmu. Jangan hanya menunggu inspirasi. Lakukan langkah kecil, konsisten, setiap hari. Aku ingin memberi latihan sederhana. Malam ini sebelum tidur, tuliskan 3 tindakan kecil yang akan membawamu lebih dekat pada tujuanmu besok. Misalnya, menabung 50.000, membaca 10 halaman buku tentang keuangan, atau menghubungi seseorang yang bisa membantumu berkembang. Esok harinya, lakukan ketiganya tanpa alasan. Kecil, tapi disiplin. Inilah batu bata yang membangun jembatan menuju takdir.
Tapi ada rahasia lain yang tak kalah penting. Kau tidak bisa menyeberangi sungai sendirian. Hill menyebutnya mastermind, dalang pikiran. Mastermind adalah kekuatan luar biasa yang lahir ketika dua atau lebih pikiran bertemu dalam harmoni. Sama seperti dua lilin yang ketika didekatkan tidak mengurangi cahaya, tapi justru membuat ruangan lebih terang. Begitu pula pikiran manusia. Bayangkan sekelompok petani yang menggarap sawah. Satu orang bisa menanam sebidang kecil, tapi ketika mereka bergotong royong, sawah luas bisa selesai lebih cepat. Mastermind bekerja dengan cara yang sama. Ketika kau mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya visi, energi, dan iman, pikiranmu terangkat. Kau mulai melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Di budaya kita, ada sebuah kata indah, gotong royong. Nilai ini sudah mendarah daging di Indonesia. Apa yang Hill sebut mastermind, kita mengenalnya sebagai kekuatan kebersamaan, gotong royong jiwa dan pikiran. Jadi, jangan berjalan sendirian. Cari komunitas, mentor, sahabat, atau bahkan kelompok kecil yang saling mendukung. Karena sendirian kau bisa cepat, tapi bersama kau bisa jauh. Namun, ada satu halangan besar yang sering menghambat disiplin dan tindakan. Rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan. Aku tahu rasa ini, dan kau pun pasti pernah merasakannya. Tapi ingat, rasa takut hanyalah bayangan. Ia tidak nyata, kecuali jika kau memberi makan dengan pikiranmu. Dan disiplin adalah cara untuk melangkah, meski takut masih ada. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan kau belajar berenang. Di awal, ketakutan membuat tubuhmu kaku. Tapi semakin sering kau masuk ke air, semakin tenang kau merasa. Demikian pula dengan tindakan. Semakin sering kau bertindak disiplin meski takut, semakin mudah kau bergerak maju. Hingga suatu hari, kau bahkan lupa bahwa pernah takut. Aku ingin kau berhenti sejenak. Pikirkan satu hal yang sudah lama ingin kau lakukan, tapi selalu kau tunda karena takut. Apa itu? Tulis di kertas. Rasakan hatimu berdetak lebih cepat saat membacanya. Sekarang buat komitmen kecil. Dalam 24 jam ke depan, kau akan melakukan satu langkah pertama menuju hal itu. Tidak perlu besar, cukup langkah pertama. Karena langkah pertama akan menyalakan momentum. Dan momentum ketika digabung dengan hasrat, iman, dan disiplin akan menjadi arus besar yang tidak bisa dihentikan siapapun. Ingatlah, dunia ini tidak memberi pada mereka yang hanya berharap. Dunia memberi pada mereka yang berani bertindak. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah sekarang. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, aku ingin kau lakukan sesuatu yang sederhana, tapi penuh makna. Tulis di komentar, "Aku memilih disiplin." Karena saat kau menuliskan itu, kau sedang mengikat janji dengan dirimu sendiri bahwa mulai hari ini jembatanmu sedang dibangun. Dan jangan berhenti di sini. Karena di blok terakhir, kita akan memasuki puncak perjalanan. Bagaimana semua ini, iman, hasrat, disiplin, dan mastermind akan berpadu menjadi tujuan hidupmu yang pasti, menjadi warisan dan cahaya yang kau tinggalkan untuk dunia. Sekarang kita sampai pada puncak perjalanan ini. Kau telah menyalakan cahaya iman, menyalakan api hasrat membara, membangun jembatan disiplin dan tindakan, serta menyatukan kekuatan mastermind. Tapi semua itu akan kehilangan arah jika tidak diarahkan ke satu bintang penuntun. Tujuan hidup yang pasti, tujuan yang pasti. Inilah bagian yang akan mengangkat seluruh perjalananmu ke tingkat yang lebih tinggi, menuju makna, menuju warisan, menuju ascension jiwa. Bayangkan sebuah kapal megah di tengah samudra luas. Kapal itu kuat, layar terbentang, awak kapal siap bekerja.
Tapi tanpa kompas, kapal itu hanya berputar-putar, terbawa arus, tanpa pernah sampai ke pelabuhan. Begitu pula hidupmu. Hasrat, iman, dan disiplin adalah kapal dan layar, tapi tujuan hidup adalah kompas yang menunjukkan kemana semua itu harus diarahkan. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan yang jelas, pasti, dan tak tergoyahkan. Tanpa itu, energi hidupmu tersebar ke segala arah, dan kau akan merasa sibuk tapi tidak maju. Dengan itu, setiap langkahmu penuh arti, setiap pengorbanan menjadi investasi, setiap hari menjadi bagian dari sebuah misi yang lebih besar. Aku ingin kau berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, untuk apa kau ingin kaya? Apakah hanya untuk menumpuk uang di bank? Ataukah untuk sesuatu yang lebih dalam? Ingat, uang hanyalah alat. Kekayaan sejati adalah ketika uang menjadi kendaraan bagi misi jiwamu, untuk keluargamu, keluarga, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu, dan untuk dirimu sendiri sebagai hamba Tuhan. Ada sebuah kata yang indah dalam budaya kita, suara hati, suara hati. Ia adalah bisikan lembut yang sering kita abaikan, tertutup oleh kebisingan dunia. Suara hati adalah kompas spiritualmu, penuntun menuju tujuan hidup yang sejati. Dengarkan baik-baik, apa yang ia bisikan padamu saat ini? Mungkin ia berkata, "Aku ingin memberikan kehidupan lebih baik bagi anak-anakku." Mungkin ia berkata, "Aku ingin membangun sekolah, membantu orang miskin, mendirikan usaha yang memberi manfaat." Apapun itu, jangan abaikan. Karena disitulah Tuhan menanamkan benih takdirmu. Sekarang mari kita bicarakan tentang warisan. Hidup ini singkat. Seberapapun panjang usia kita, ia tetap terasa sekejap. Pertanyaannya bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita tinggalkan. Warisan bukan hanya tentang harta, tapi tentang nilai, tentang teladan, tentang cahaya yang terus hidup setelah kita tiada. Bayangkan seseorang yang engkau kagumi, mungkin seorang tokoh bangsa, mungkin seorang guru, mungkin orang tuamu sendiri. Apa yang mereka tinggalkan padamu? Bukan sekadar uang, tapi nilai, semangat, iman. Begitu pula denganmu. Kekayaan yang kau bangun haruslah menjadi pondasi bagi sebuah warisan yang lebih besar, yang menyinari jalan generasi berikutnya. Ada kisah seorang pengrajin di desa yang sederhana. Ia tidak kaya raya, tapi ia memiliki satu tujuan pasti, memastikan setiap anak di desanya bisa membaca. Setiap hari ia menyisihkan sedikit uang untuk membeli buku, hingga akhirnya desa itu memiliki perpustakaan kecil. Ia tidak meninggalkan emas, tapi ia meninggalkan cahaya ilmu. Kekayaan yang sejati bukan diukur dari jumlah, tapi dari dampaknya. Sekarang, bayangkan dirimu di hari tuamu. Kau duduk di teras rumah, melihat anak-anakmu sukses, cucu-cucumu berlari dengan tawa, dan masyarakat di sekelilingmu lebih baik karena kontribusimu. Apa yang ingin kau dengar dari mereka? Mungkin, "Terima kasih karena telah memberi kami masa depan." Atau, "Aku belajar darimu arti iman, hasrat, disiplin, dan tujuan hidup." Itu adalah puncak kekayaan sejati. Tapi untuk sampai ke sana, kau harus menulis tujuanmu sekarang, jelas dan pasti. Napoleon Hill memberikan rumus sederhana. Tuliskan dengan detail berapa banyak kekayaan yang kau inginkan, kapan kau ingin mencapainya, apa yang akan kau lakukan untuk mencapainya, dan yang terpenting, apa manfaatnya bagi orang lain. Aku ingin kau lakukan latihan ini malam ini. Ambil kertas, tulis tujuanmu dengan kalimat yang tegas. Misalnya, aku akan memiliki 5 miliar rupiah dalam 5 tahun ke depan dengan membangun usaha yang memberi pekerjaan bagi banyak orang. Dan aku akan menggunakan kekayaan itu untuk membiayai pendidikan anak-anakku serta membantu masyarakat di sekelilingku. Bacalah itu setiap pagi dan malam.
Biarkan kata-kata itu menjadi doa, autosugesti, dan kompas hidupmu. Dan ingat, perjalanan ini tidak pernah hanya tentang dirimu sendiri. Ia selalu lebih besar. Dalam Islam, kita mengenal kata ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh dengan landasan iman. Dalam budaya kita mengenal kesabaran, dan gotong royong. Semua ini berpadu untuk membentuk hidup yang bermakna. Jadi, jangan hanya bertanya, bagaimana aku bisa kaya? Tapi tanyakan, bagaimana kekayaanku bisa membawa cahaya? Karena kekayaan tanpa tujuan adalah beban, tapi kekayaan dengan tujuan adalah berkah. Sekarang aku ingin kau berhenti lagi. Pejamkan matamu. Bayangkan dunia 5 tahun dari sekarang, di mana tujuan hidupmu telah terwujud. Rasakan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur yang meluap. Itulah energi yang akan menarik takdirmu semakin dekat. Jika hatimu bergetar saat membayangkannya, aku ingin kau lakukan satu hal sederhana sekarang. Tulis di komentar, aku memilih tujuan pasti. Karena saat kau menuliskan itu, kau bukan hanya berinteraksi dengan video ini, kau sedang mendeklarasikan misi hidupmu dan semesta akan mendengarnya. Dan ingatlah ini sebagai penutup dari perjalanan kita. Iman adalah akar, hasrat adalah api, disiplin adalah jembatan, dan tujuan hidup adalah bintang penuntun. Satukan semuanya, maka takdirmu akan bersinar, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dunia. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia baru saja dimulai dalam hidupmu. Peganglah pesan ini erat-erat. Hiduplah dengan iman, bertindaklah dengan disiplin, dan wariskanlah cahaya. Karena itulah arti sejati dari kekayaan. Bukan hanya apa yang kau miliki, tapi siapa yang kau jadikan terang melalui hidupmu. Bayangkan seorang petani di desa kecil di Jawa. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, ia bangun, mengambil cangkul, dan pergi ke sawah. Musim hujan maupun kemarau, ia tetap melakukan rutinitas yang sama. Hasil panen tidak datang dalam sehari, bahkan tidak dalam sebulan. Namun dengan konsistensi, tanah yang ia rawat akhirnya memberi hasil berlipat ganda. Begitu pula dengan pikiran kita. Napoleon Hill menekankan bahwa kekuatan sebenarnya bukan hanya pada keinginan, tapi pada kemampuan menjaga konsistensi. Satu hari penuh semangat lalu berhenti seminggu tidak akan membawa hasil. Tetapi disiplin kecil, dilakukan terus-menerus, mengubah arah hidup. Apakah kamu pernah merasa semangat di awal, lalu melemah di tengah jalan? Itu wajar. Pikiran manusia mencari jalan termudah, ingin hasil instan. Tetapi hukum kehidupan tidak pernah berubah. Siapa yang menabur dengan tekun, dialah yang menuai dengan berlimpah. Hill menyebut ini sebagai persistensi. Bukan sekadar bertahan, tapi berkomitmen untuk terus bergerak maju meskipun dunia tampak menolak. Bahkan ketika pintu tertutup, orang yang persistensi akan mencari jendela, mencari celah, hingga menemukan jalan. Kita perlu ingat bahwa setiap kegagalan hanyalah tanda bahwa kita sedang diuji kesungguhannya. Seberapa besar kita benar-benar menginginkan sesuatu? Apakah kita rela menunggu, bekerja, belajar, dan mencoba lagi? Bayangkan, seandainya Thomas Edison menyerah setelah percobaan ke-100. Dunia mungkin tidak akan pernah mengenal cahaya lampu. Tetapi dengan lebih dari 1000 kegagalan, ia berkata, "Aku tidak gagal, aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Begitulah jiwa konsistensi yang dimaksud Hill. Ia bukan sekadar motivasi sesaat, tetapi disiplin spiritual yang menembus waktu. Dan kini, aku ingin menantangmu. Mulai hari ini, pilih satu kebiasaan kecil yang mendekatkanmu pada tujuan besarmu. Mungkin itu menulis rencana setiap pagi, bermeditasi 5 menit, atau membaca satu halaman buku. Lakukan tanpa gagal selama 30 hari. Biarkan alam semesta melihat kesungguhanmu. Karena saat kamu konsisten, energi yang kamu pancarkan akan semakin kuat, semakin fokus, dan semakin magnetis. Dan ketika itu terjadi,
Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Bayangkan ini, satu lilin menyinari ruangan gelap. Cahaya itu kecil, namun cukup untuk menyingkap bayangan. Sekarang bayangkan, 100 lilin dinyalakan bersama. Gelap lenyap, cahaya menyilaukan, dan suasana berubah sepenuhnya. Inilah inti dari konsep mastermind yang dibawa Napoleon Hill. Ia menemukan bahwa orang-orang sukses luar biasa jarang berjalan sendirian. Mereka mengelilingi diri dengan kelompok kecil, orang-orang yang berpikiran sama, yang mendukung, mengkritik dengan jujur, dan memberikan energi kolektif yang lebih besar dari sekadar penjumlahan individu. Hill menyebut mastermind sebagai energi ketiga. Ketika dua pikiran bersatu dalam harmoni, lahirlah kekuatan baru, ibarat arus listrik yang muncul saat positif dan negatif bertemu. Energi ini membawa ide-ide segar, solusi yang tak pernah terpikir, dan semangat untuk bertahan di saat-saat tergelap. Lihatlah sejarah. Andrew Carnegie memiliki tim penasihat rahasia yang ia percayai sepenuhnya. Henry Ford mengelilingi dirinya dengan Thomas Edison dan Harvey Firestone, menciptakan lingkaran pemikiran yang mengubah wajah dunia industri. Tidak ada satupun yang menapaki puncak sendirian. Pertanyaannya untukmu adalah, siapa mastermind-mu? Siapa orang-orang yang mengelilingimu? Apakah mereka menyuntikkan energi positif atau justru menguras semangatmu? Jika kamu ingin mempercepat kesuksesan, mulailah membangun lingkaran kecil yang sejalan dengan visimu. Bisa teman, mentor, bahkan komunitas spiritual. Jadikan pertemuan kalian bukan hanya percakapan biasa, tapi ritual energi kolektif yang memperkuat fokus dan membuka pintu rezeki. Karena saat pikiran bersatu, doa bersatu, dan niat bersatu, frekuensi itu menjadi sangat kuat, hingga alam semesta tak bisa menolaknya. Sahabatku, kita sudah berjalan jauh bersama. Dari keinginan membara, keyakinan tanpa goyah, visualisasi, autosugesti, hingga persistensi, dan akhirnya mastermind. Semua ini bukan teori kosong. Ini adalah peta jalan spiritual menuju emas murni kehidupanmu. Ingat, Napoleon Hill selalu berkata, apa yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai oleh pikiran manusia. Kini giliranmu. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Pilih tujuanmu, kobarkan keinginanmu, ulangi kata-kata afirmasi, bayangkan hasilnya, jaga konsistensi, dan temukan orang-orang yang bisa berjalan bersamamu. Hidupmu bukan kebetulan. Hidupmu adalah rancangan yang menunggu untuk diwujudkan. Dan kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Jika pesan ini menggugah hatimu, tekan tombol hyper subscribe sekarang juga, agar energi ini tetap hadir dalam hidupmu setiap hari. Biarkan kita bertumbuh bersama, menjadi komunitas mastermind global yang mengubah hidup jutaan orang. Ingat, pintu menuju takdirmu sudah terbuka. Tinggal satu langkah lagi, langkah yang hanya bisa kau ambil sekarang. Mulailah, percayalah, bertindaklah, dan lihat bagaimana keajaiban datang mengetuk pintumu.